Halo Sobat Bitcoin dan Altcoin. Pada kesempatan kali ini, Cryptopedia IDN akan membahas tentang trik money management atau manajemen uang. Money management sangat berguna dalam melakukan trading, karena ini berkaitan dengan uang yang kita gunakan. Dan seberapa kita dapat menerima kehilangan atau loss uang yang dimiliki saat melakukan trading. Kita coba buka salah satu market exchange yaitu Indodex. Nah ini ya, ini sudah dibuka dan masuk, dan saya akan ambil satu koin sebagai contohnya yaitu SVA. Oke, mungkin ini akan saya buka dulu advance-nya. Nah ini FVA ya sebagai contoh. Oke, saya set dulu ke 4 horse. Nah, ini akhirnya chartnya terbentuk nih. Ini ada beberapa keuntungan ketika kita sudah menerapkan money management. Yang pertama atau nomor satu, terhindar dari kerugian yang banyak. Sebagai contoh, Roy memiliki uang 10 juta untuk melakukan trading. Dan dia melakukan entry ke market 1 kali transaksi dengan seluruh uang yang dimiliki. Kalau market sedang bullish dengan keuntungan 5% saja, maka dia akan mendapat profit 500.000. Nah, misal dia entry di sini ya, kemudian harganya naik nih dengan seluruh modal. Misal ini kenaikannya 5%, maka dia mendapatkan untung 500.000. Nah, masalahnya kalau tiba-tiba terjadi berita buruk terhadap koin tersebut dan turun 5%, maka dia akan kehilangan 500.000 rupiah. Misal si Roy itu entry di sini, tapi karena ini kan udah dalam, terus dia entry, tiba-tiba koin tersebut ada berita buruk dan akhirnya koin tersebut jatuh turun lagi ya. Sehingga uang yang dimiliki Roy ini kan jadi tinggal 9.500.000. Nah, di sini posisi Roy menjual, misal ini tadi dari harga beli turun 5% ya. Jadi selisih uang sekarang Roy, karena selisih 500, jadi uang Roy sekarang 9.500.000. Nah, untuk kembali lagi ke 10 juta, apakah itu tetap 5%? Tidak. Itu kira-kira perlu profit 5,3% dengan seluruh modal yang dimiliki. Nah, bayangkan aja kalau si Roy ini mengalami loss beberapa kali. Semakin dia jauh terhadap modal awalnya, misal dia entry lagi dan loss lagi. Maka dari itu, sebagai seorang trader, ada baiknya Anda bisa memastikan seberapa loss dan profit yang diinginkan. Yang jelas, besaran loss jangan samakan dengan besaran profit. Misalkan di sini, seperti tadi ya, Roy di sini membeli. Karena dia berharap harga akan naik. Dengan besaran profit yang ingin didapat 5% dan dia mampu menanggung loss 5%. Jangan seperti itu. Lebih baik bedakan antara profit sama loss. Kalau bisa ya profit itu lebih besar dan loss lebih kecil. Jadi itu terserah dari kalian. Misal perbandingannya 1:3. Jadi kita mampu lossnya itu sekitar 1 sampai 1,5%, kemudian kita
berharap profitnya sekitar 4-5% gitu. Jadi walaupun loss itu enggak terlalu jauh, dan untuk mengejar uang awalnya itu enggak terlalu berat gitu. Yang kedua, bisa memanage uang yang dibutuhkan sekali transaksi. Ini juga sangat penting ya. Dalam kasus ini saya akan membedakan berdasarkan peringkat koin dengan memantau di CoinMarketCap atau CoinGecko. Nah, ini biasanya pada menggunakan CoinMarketCap atau CoinGecko ya. Nah, di sini adalah sebagai contohnya saya menggunakan MarketCap. Kan di sini ada urutannya dari peringkat 1 sampai banyak banget ya ini jumlahnya. Di sini ada volume. Nah, ini ada price-nya juga. Yang menentukan dari urutan koin itu berdasarkan dari market cap-nya ini ya. Ini Bitcoin itu memiliki 759 kapasitas pasarnya, lebih besar daripada ETH, makanya dia di nomor 1. Oke. Misal koin itu peringkat 1 sampai 20. Anda bisa membeli dengan modal setiap kali transaksi di atas 1 juta. Nih ya, misal 1 sampai 20. Karena koin di atas 1 sampai 10 itu, di angka 1 sampai 10 itu kan memiliki market cap yang sangat besar gitu ya. Jadi posisi untuk turun itu kemungkinan kecil agak susah gitu. Bisa langsung down terus gitu. Karena market cap 1 sampai 10, 20 itu memiliki pasar yang sangat besar sekali. Kemudian, kalau peringkat koin itu di angka 21, ini ya seperti crypto.com, sampai 50, Anda bisa membeli dengan minimal modal 500.000. Di sini ada Bawes juga nih, Yil ada, Com juga ada, Zcash juga ada. Kenapa kok nggak disamakan dengan yang 1 juta? Karena di sini agak rentan gitu ya daripada yang urutan 1 sampai 20. Kemudian ada peringkat di atas 51. Misal ini ada peringkat di atas 51, yaitu ada SushiSwap, UMA. Ini ada banyak juga ya, ada Okapi juga. Beli paling banyak sekali transaksi yaitu 400.000. Kalau di atas 51 itu paling banyak sekali transaksi 400.000. Paling banyak ya di garis bawahi. Karena di situ terjadi fluktuasi pasar yang sangat tajam gitu ya. Hari ini bisa naik tajam, langsung bisa turun tajam. Kemudian jika ada event, pastikan dulu event itu siapa yang buat, kemudian siapa yang ada di dalam event tersebut. Jika ada event, beli dengan maksimal modal 25%. 25%-nya aja dari modal yang kita punya. Untuk melihat event ini, kalian bisa mengikuti dari Coin Calendar, dari Twitter pendiri koin tersebut, atau bisa juga dari komunitas-komunitas gitu ya. Seperti kemarin itu ada Dogecoin, di mana Elon Musk menulis di Twitter tentang Doge. Selang beberapa hari di awal tahun, Elon Musk berbicara lagi tentang Doge. Koin Doge langsung naik di atas 200%. Itu kehebatan orang yang memiliki power yang tinggi sehingga banyak orang yang mengikuti perkataan dia dengan membeli Doge. Ini saya tunjukkan chartnya untuk dari Doge. Mungkin biar kelihatan saya akan
Nah, pertama-tama itu Elon Musk itu pernah Twitter pertama ya di bulan Desember itu sekitaran di sini nih. Men-tweet tentang Doge. Habis itu di awal Januari dia men-tweet lagi tentang Doge sehingga Doge melesat tinggi karena didukung juga harga Bitcoin yang tinggi. Nah, itulah kehebatan jika ada seorang yang sangat penting di dunia yang tiba-tiba masuk ke dalam dunia kripto. Kemudian ketiga, untuk mencapai target yang ingin dicapai. Tentu kita dalam 1 bulan ingin memiliki target ya pastinya. Baik itu keuntungan dalam 1 bulan itu 10% gitu dari modal, itu terserah kalian ya sebenarnya. Tapi untuk menentukan ini kalian harus bisa realistis. Dan jangan pernah berubah-ubah target dalam setiap bulan, baik bulan ini, bulan berikutnya, dan berikutnya. Paling enggak targetnya itu bisa flat. Karena itu untuk mengukur nanti seberapa kita teknologi yang kita terapkan dalam bertrading itu bagus atau enggak gitu. Lebih baik sih untuk menentukan besaran yang kita dapat setiap bulan yaitu 10% sampai 20% saja dari seluruh modal yang kita punya. Tapi kenapa kok 10 sampai 20% aja ya? Pasti kalian juga ada yang bertanya gitu kan. Kalau musim kayak gini kan kita bisa dapat 100%. Nah, kalian bisa dapat 100% juga bisa, tapi kalian nanti tidak bisa lepas dengan gadget ya untuk melihat harga terus. Jadi targetnya yang real-real aja. Kemudian poin terakhir, jika menerapkan money management sebagai pembukuan bulanan besaran profit atau loss yang didapat. Dengan melakukan ini, kalian bisa melihat grafik yang telah Anda terapkan dari beberapa bulan bahkan tahun. Ini juga bisa memberikan pertanda apakah strategi yang Anda lakukan berjalan sempurna atau tidak. Nah, misal ini tadi ya. Di sini Anda entry berhasil, di sini Anda loss, di sini Anda beli lagi loss. Terus di sini Anda berhasil, di sini Anda beli lagi berhasil, dan sekarang posisi Anda di sini. Ini tinggal menunggu arahnya berikutnya. Ketika Anda menerapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu dalam 1 bulan dikumpulin aja. Terus selama beberapa bulan dikumpulin kan itu bisa direview, misal dari bulan November sampai Desember atau dari bulan September sampai Desember bisa kita review apakah strategi yang kita gunakan dalam bertrading itu optimal atau tidak, sesuai dengan goalnya berapa persen target setiap bulan yang ingin dicapai. Misal tiba-tiba di bulan Januari ini, walaupun ini belum akhir bulan, kok udah menunjukkan, atau misal ya di bulan Desember itu sudah menunjukkan teknik yang kita pakai itu tidak sesuai lagi. Misal biasanya keuntungan 20% dengan 20 atau sekitar 30 market entry kita bisa mendapat keuntungan itu. Di bulan Desember itu kita bisa sampai 60 kali entry baru bisa mendapatkan keuntungan seperti itu. Jadi itu pasti ada kesalahan gitu ya, atau udah berubah tekniknya. Karena kan semua trader memiliki teknik masing-masing gitu. Jadi kita harus menyesuaikan lagi dengan teknik yang terbaru agar profit kita tetap maksimal. Untuk yang terakhir, kesimpulan dari trik money management ini, teruslah kembangkan money management Anda karena setiap orang akan berbeda-beda untuk menentukan money management yang terbaik. Itu ya. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan channel ini ke rekan-rekan Anda, agar rekan Anda juga tahu tentang money management. Salam investasi.